Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda, keluarga Anda, dan perbaikan dalam kehidupan. Saya mau bertanya, baik, misal seorang punya uang yang mana lebih diutamakan berinfak atau bersedekah ke keluarga atau membayar utang riba? Terima kasih untuk jawabannya Ustadz Adhidayat Official. Semoga Allah muliakan kepada Anda sekali lagi dan berikan bimbingan kepada kita untuk mencari solusi yang terbaik. Pertanyaan singkatnya, kalau kita punya uang, rizki yang Allah titipkan kepada kita, mana yang didahulukan, membayar utang ya dari hasil riba atau kita bersedekah ya atau berinfak ke keluarga? Teman-teman, ini sudah masuk fikih aulawiyah. Aulawiyah itu yang paling prioritas ya di antara 2 atau 3 hal atau bahkan lebih yang ada di hadapan kita. Jadi program-program kehidupan ini apa, yang paling prioritas yang mana, itu masuk dalam fikih aulawiyah. Dalam hal ini kita akan lihat bahwa membayar utang itu hukumnya wajib. Ingat ya, membayar utang hukumnya wajib. Ingat, jangan enak minjamnya saja, begitu sudah mau bayar nggak ingat gitu kan. Ini persoalan. Jadi kita siapkan baik-baik, pahami hukumnya. Membayar utang itu hukumnya apa? Wajib. Karena itu ketika kita akan berutang dalam keadaan tertentu, kita mesti petakan dulu ya, dari kemampuan bagaimana kita mengembalikannya, dari bagaimana kita menyampaikan, membuat perjanjian dan sebagainya. Itu jelas langsung bahkan tertuang di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 282, bahkan nanti sampai ke ayat 283 sampai penutup akhirnya gitu kan, sampai pengingat dari Allah Subhanahu wa taala akan wahyu terakhir yang diturunkan. Jadi kembali satu ya, kita dari hukumnya dulu. Membayar utang hukumnya apa? Wajib. Apalagi ini hukumnya riba yang harus dibebaskan ya, harus dilepaskan sehingga terlepas dari keadaan riba. Sedangkan bersedekah ke keluarga ini, keluarga ini dibagi 2, keluarga pokok yaitu istri dan anak-anak gitu kan. Ini yang disebut dengan nafkah. Nafkah itu masih seakar dengan kata infak ya, nanti kita akan bahas. Dan yang kedua, ada di luar keluarga pokok kita yang sifatnya kita langsung dalam naungan kita, dalam pemeliharaan kita ya, tadi yang istri, anak, kemudian juga di dalam rumah kita. Yang kedua di luar itu ya, misal yang beda tempat tinggal dengan kita, ada ibu misalkan, ada keponakan, ada kerabat terdekat jauh, ada fakir, ada miskin ya, ada ibnu sabil dan sebagainya. Nah, ini perbedaan 2 hal ini. Kalau kita bikin cabangnya seperti ini, nanti baru kita gali hukumnya, kita pahami detailnya dulu, sehingga dengan pemahaman detail dan akar ini kita bisa memetakan hukumnya dengan baik. Satu, mana yang prioritas kita harus lakukan? Apakah membayar hutang, kan? Bayar hutang. Bahkan di sini hutangnya jenisnya riba lagi. Semoga Allah jauhkan kita dan lepaskan kita dari jerat-jerat riba. Kemudian di sini tadi pertanyaannya adalah berinfak atau sedekah. Nanti kita juga bisa bahas perbedaan infak dengan sedekah itu apa. Ini infak, dari infak ini saya buka begini, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kalau kita melihat hukum bayar hutang, ini sudah hukumnya wajib, wajib dibayar. Awas, hati-hati ya, hati-hati ya teman-teman sekalian. Bayar utang hukumnya wajib. Berutang itu dalam konteks yang dibenarkan, dalam konteks dibenarkan, bukan riba, itu kan ada kebutuhan, itu mubah hukumnya. Bahkan kalau ada terkait dengan sifat-sifat kebaikan, hajat hidup dan sebagainya, itu bisa naik kadarnya dari wajib ke sunnah gitu kan, bahkan mohon maaf, dari mubah ke sunnah bahkan ke wajib dalam konteks-konteks tertentu yang memang berkaitan dengan hajat kehidupan ya, untuk melindungi jiwa atau nyawa. Tapi ingat, untuk membayar nggak ada turunan, dasar hukumnya wajib untuk mengembalikannya. Jadi kita temukan dulu, bayar hutang hukumnya wajib, apalagi melepaskan diri dari riba, yang riba ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sangat tegas. Maka kewajibannya jadi meningkat kan? Kewajibannya jadi meningkat. Sedangkan infak ya, dengan sedekah. Sedekah ini nama umum. Saya tuliskan dulu begini, sedekah. Ya, jamaknya sedekah. Nah, ini. Ya, sedekah, sedekah. Dari akar kata infinitif kata kerja yang pertamanya dari kata sedekah, sesuatu yang benar. Sedekah membenarkan, tasdiq pembenaran, siddiq orang yang punya sifat senantiasa membenarkan pada kebaikan. Ya, sedekah ini segala jenis kebaikan yang membenarkan keadaan iman kita. Sehingga dalam fikih disebut kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan itu yang didasarkan pada nilai iman untuk membenarkan keadaan iman kita, itu disebut dengan sedekah. Jelas ya? Karena seseorang kalau telah beriman, maka imannya perlu dibuktikan.
Apa pembuktian dari iman itu? Perbuatan baik. Karena orang yang punya iman, nanti imannya akan memancarkan cahaya kebaikan pada seluruh elemen tubuhnya. Jadi ketika iman masuk ke dalam mata cahayanya, maka mata akan dibimbing untuk melihat segala yang baik. Iman masuk ke dalam telinga, maka telinga akan dibimbing untuk mendengar yang baik-baik. Demikian ke lisan, ke tangan, sampai ke ujung kaki. Nah, ketika semua ini berbuat dalam bimbingan iman tadi yang membenarkan ada iman dalam diri kita, dibenarkan oleh perilakunya, maka pembenaran perilaku terhadap keadaan iman itu disebut dengan sedekah namanya. Ya, perbuatannya sifatnya disebut dengan sedekah. Jadi kenapa disebut dengan sedekah? Karena terjadi perbuatan-perbuatan baik yang membenarkan keadaan imannya. Karena itu dalam kaidah fikih disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap jenis kebaikan yang bersumber dari iman seseorang itu disebut dengan sedekah. Jika perbuatannya bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 banyak, maka dijamakkan jadi sedekah. Ya, di sedekah ini nama umum. Salat itu masuk sedekah karena perbuatan baik membenarkan iman kita. Karena salat dibuka dengan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Zakat sedekah, ya, sedekah. Kenapa? Karena dengan berzakat membenarkan perintah iman yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Ketika berzakat itu sedekah. Makanya perintahnya kata Allah, khudz min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta mereka yang telah masuk nisabnya, masuk haulnya, ambil dari harta mereka sedekah untuk zakat. Di zakat dinamakan dengan sedekah langsung dalam Al-Qur'an. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahkan ketika dikeluarkan, yang nerima kan 8 golongan. Jadi ketika kita punya harta diberikan, makin banyak yang nerima, sedekahnya dijamakkan jadi sedekah. Buka Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas shadaqatu. Sungguh zakat itu, kenapa kok perbuatannya zakat tapi dinamakan pembagiannya dengan sedekah? Karena dia membenarkan keadaan iman dan mengandung nilai-nilai kebaikan yang banyak bagi beberapa kalangan, yaitu 8 golongan utama. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ya, karena banyak maka disebut dengan apa? Sedekah. Termasuk infak pun ini bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu nama umum. Ya, sedekah nama apa? Nama umum. Pemberian materi dari segi materi sifatnya, ya. Materi, bukan ide, bukan apa. Jadi nggak ada infak ide. Ya, ya, semacam singkatan infak itu disingkat dengan nafkah, dari nafkah. Ini kan dari anfaqa yunfiqu. Ya, orang kita menyikat dengan nafkah. Ya, nafkah itu dari kata infak asalnya. Ya, nafkah. Nah, nafkah itu pemberian, teman-teman sekalian. Itu suka ada yang mengatakan kan ini ya, nafkah batin, nafkah zahir. Sebenarnya kalau dalam istilah kita ambil ke hukum syariat, nafkah batin tuh nggak ada karena sifatnya bukan pemberian materi gitu kan. Jadi ada nafkah zahir, nafkah hal-hal materi yang diberikan. Nah, dalam konteks infak ini dia dibagi dua karena pertanyaan Anda tadi jenis sedekahnya infak. Pertama adalah infak wajib yang diberikan kepada anggota keluarga pokok yang dalam naungan, ya. Baik naungan tanggung jawab dia dalam keseharian, untuk makannya, untuk kehidupannya, sandangnya, pangannya, papannya, dan sebagainya. Ini disebutkan di Quran, surah keempat An-Nisa, ya, di ayat ke-34, di mushaf standar paling kiri sebelah atas. Ya, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Itu ayatnya. Ya, para lelaki, para suami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan terhadap istrinya dalam bagian tertentu. Nanti istri pun diberikan oleh Allah pada bagian yang lain untuk saling melengkapi. Nah, ada beberapa bagian yang memang perangkatnya didesain untuk laki-laki saja. Jadi jangan diambil oleh perempuan, ini bisa tertukar, berbahaya nantinya. Pun demikian ada nanti kelebihan diberikan pada perempuan yang laki-laki nggak bisa memegang itu. Ya, apa di antara perangkat yang diberikan kepada laki-laki? Kata Allah, jiwa kepemimpinan untuk memimpin dalam kehidupan rumah tangga. Maka nanti ada kewibawaannya, mungkin sifat tegasnya dan sebagainya dimiliki laki-laki. Jadi jangan diambil peran itu. Jadi jangan sampai ada istilah misalnya istri pemberani dan para suami takut istri misalnya. Itu tidak dibenarkan dalam keadaan demikian. Sehingga jangan sampai terjadi lagi ada kisah, walaupun mungkin kisah ini hanya canda-canda saja, tapi nampaknya tidak tepat untuk dijadikan proses dalam beraktivitas dalam berkehidupan berkeluarga. Ya, siapa di tempat ini yang takut sama istrinya, ambil sebelah kanan, kata Pak RT. Yang tidak takut, ambil sebelah kiri. Maka semua ke kanan. Ya, semua ke kanan. Cuman satu orang yang ke kiri, gitu kan? RT-nya bingung, karena RT pun takut juga sama istrinya. Dia di kanan gitu kan. Dia tanya sama orang ini, kamu berani sama istri kamu? Karena di tempat itu terkenal hampir semua takut sama istri. Kata dia, kenapa kamu ke kanan? Kamu berani? Nggak takut sama istri?
Saya nggak tahu Pak, saya cuma disuruh istri saya ke kiri. Jadi ini menunjukkan bahwa ada bagian yang sama. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang ada adalah berpartner bersama-sama dalam kebaikan. Ya, nah ini menata dalam kehidupan rumah tangga, suami jadi nakhoda, tapi juga tidak bisa otoriter. Ya, ada bagian-bagian tertentu berdiskusi, mengambil pendapat bersama-sama dan memutuskan dan menjadi juru bicara dalam keluarga pada suaminya. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, diberikan oleh Allah perangkat. Ya, perangkat yang sangat spesifik untuk mencari nafkah. Ini dia. Infak yang dalam bahasa kita disebut nafkah. Nafkah untuk keluarga, ini yang disebut dengan nafkah wajib ini. Ya, keluarga. Nanti diberikan perangkatnya pada setiap suami laki-laki. Bedanya apa nanti dengan perempuan yang bekerja misalnya? Nah, laki-laki ini sifatnya mengikat, wajib dia. Ya, diberikan perangkat oleh Allah sepanjang punya kemampuan, kan, kemudian fisik baik, tidak ada kendala, nggak ada uzur yang lain, dia beraktivitas. Dan setiap dia bekerja, tetes keringatnya, Allah berikan dia rezeki. Rezeki ini, berapapun yang dia dapatkan, akan dicukupkan untuk jumlah keluarganya. Bisa keluarganya ada 5 bahkan. Walaupun dapatnya cuma 500.000 misalnya, ya, per bulan, ini Allah cukupkan. Bahkan dikirim tidak dari sisi yang lain kalau dia beramal soleh dengan baik. Mungkin kesan kita dikirim oleh tetangga, atau ada yang lainnya, atau ada traktir, atau ada bonus. Ini bagian dari yang Allah berikan, dari ikhtiar yang dikerjakan. Ini cukup untuk 5 orang ini. Ya, beda dengan kasusnya kalau istri bisa yang bekerja. Hati-hati ya, hati-hati nih. Istri sepanjang ada kebutuhan, kewajiban yang melekat pada dia di rumah tangganya, maka kewajiban didahulukan dan suami yang bekerja. Tidak diperkenankan dia bekerja di luar yang mengabaikan tugas utama kewajibannya di rumah. Memberikan ASI kepada anak itu bagian dari kewajiban istri. Kan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suami yang sangat penting untuk kewajiban dia, itu juga bagian dari kewajiban istri. Jadi jangan sampai dia bekerja keluar, ini diabaikan. Sehingga terjadilah kekacauan dalam rumah tangganya. Anda itu kan nyari rezeki di luar untuk memperbaiki rezeki di dalam. Untuk apa Anda nyari harta banyak-banyak di luar kalau yang di rumah aja rusak? Nggak ada perhatian, nggak ada kasih sayang, nggak ada perhatian dan sebagainya. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ini yang wajib nanti yang dikerjakan oleh laki-laki. Ya, maka kalau dia mendapatkan kemudian harta dari hasil kerja kerasnya, contoh dia bekerja seperti tadi, dapat misalnya 5 juta, taruhlah ya, dalam per bulan. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia cukupkan dulu kemudian untuk memberikan nafkah wajib bagi keluarganya. Ini poinnya teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Jelas ya? Nah, ini poinnya. Jadi berikan dulu kebutuhannya ke sini. Cukupkan. Untuk kebutuhan ini apa? Kemudian ini seperti apa dan sebagainya. Taruhlah yang terpakai misalnya ada 3 juta rupiah kan? Nah, maka ada lebihnya 2 juta. 2 juta ini dihadapkanlah kemudian pada satu keadaan. Keadaan ada kewajiban nih hukumnya untuk membayar utang ini, lalu ada keinginan untuk berinfak. Nah, pada aspek yang ini, yang sunnah. Mana di antara yang sunnah ini? Misal, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, yang spesifik deh. Di ayat yang 215, untuk yang ini ya. Ini. Paling kanan sebelah bawah, ya kan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa dan siapa dalam konteks berinfak. Apa yang harus diinfakkan kepada siapa kalau kita punya untuk infak itu dalam konteks infak yang sunnah. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau kalian mau infak, pertama yang diinfakkan itu mesti dari yang baik-baik. Ya, cara didapatkannya mesti baik. Hati-hati, jangan sampai hasil korupsi dipakai infak. Hati-hati nih. Wah, supaya dosanya nggak banyak-banyak, korupsi 10 juta, 5 juta bagi deh infak ke madrasah misalnya kan, supaya ngurangin dosa, itu nggak bisa, nggak tepat. Tetap Allah baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Itu kaidah dasarnya dari Nabi SAW. Allah adalah maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Hati-hati ya, termasuk nih yang potong-potong video tanpa izin misalnya dan sebagainya, bikin sesuatu supaya banyak terus dapat penghasilan, itu nggak baik. Ya, itu nggak baik karena ada bagian-bagian tertentu yang harus dipenuhi dalam unsur kehidupan. Nah, kalau sudah dapat dengan cara yang halal, yang baik pun, maka cari yang terbaik untuk infak. Misalnya kita punya anggaran 10.000, gitu kan? Pengen beli makanan, cari makanan yang baik. Pengen beli mainan, cari mainan yang baik. Pengen beli pakaian yang terbaik dengan jumlah uang yang kita miliki itu. Sifatnya yang terbaik. Atau bahkan pengen ngasih kotak infak besok Jumatan, maka kualitas uang pun yang berikan harus baik yang dimasukin. Jangan sampai yang kata orang India itu the kill of the kumal gitu kan, yang lecek itu yang dimasukin, yang keras-keras, yang bagus itu yang disimpan di dompet. Nah, perhatikan, ada dompet akhirat, dompet dunia. Maka pilih yang terbaik untuk akhirat Anda. Nah, karena itu teman-teman sekalian, untuk kesini, ketika memberikan yang terbaik, kata Allah nih, di antara yang harus Anda berikan, lil walidain, orang tua, gitu kan. Nah, ini masuk kepada infak sunnah. Ya, kemudian siapa lagi? Wal aqrabin, kerabat, ya kan? Wal yatama, anak yatim.
wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, ya kan? Dan ibnu sabil yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini silahkan. Ini sifatnya sunnah. Tapi sangat ditekankan bagian-bagian ini orang tua, ya kan? Kita berbagi dapat berapa, sisihkan setiap bulan kita berikan dalam kebaikan. Nanti akan memberikan dampak positif kepada kita. Nah, kalau ini bertemu dengan kewajiban ini, karena ini sunnah, ini wajib, maka ini yang didahulukan sifatnya. Kecuali kalau ada hal yang mendesak di sini, orang tua sangat butuh misalnya, ya ada 1 juta kita bagi 2, kan? Berikan ke sini bagian, berikan di sini sebagian. Tapi secara hukum, kalau dia tidak ada kondisi yang seperti tadi, normal sifatnya, maka ini didahulukan untuk melepaskan diri kita dari jerat riba, jerat hutang. Setelah itu kemudian kita kembalikan pada situasi normal dengan diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat spesifik diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diantaranya kita terbebas dari utang piutang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari sifat malas, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari jebakan utang dan penguasaan orang-orang yang tidak benar qahrul rijal.